Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita melanjutkan pelajaran akhlak. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran 7 yang berjudul Al-Waladul Muti'u, anak yang taat. Pada materi kali ini, yang akan dibahas adalah tentang bagaimana ciri-ciri anak yang taat dan apa saja kebiasaan anak yang taat ini. Baik, kita langsung saja menuju ke materi. Hasan waladun muti'. Hasan adalah seorang anak yang taat. Yusalli kulla yaumin as-salatil khamsah fi awqatiha. Ia sholat setiap hari, sholat 5 waktu pada waktunya. Wa yuwadhibu 'alal huduri fil madrasah wa 'ala qiraatil Qur'an. Dan ia selalu hadir di madrasah, di sekolah untuk membaca Al-Qur'an. Wa mutala'atid durusi fil baiti. Dan ia mengulang-ulang pelajarannya di rumah. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas sosok anak yang taat yang bernama Hasan. Di sini disebutkan Hasan adalah anak yang taat. Ia setiap hari sholat 5 waktu pada waktunya. Dia selalu melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dan dia juga selalu hadir di sekolah. Dia hadir duluan di sekolah, kemudian menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ketika di rumah, Hasan ini juga mengulang-ulang pelajarannya atau belajar atau membaca kembali yang telah ia pelajari di sekolah. Ya, ini adalah salah satu ciri-ciri anak yang taat. Walidzalika yuhibbuhu abuhu wa ummuhu wa asatidatuhu wa jami'un nas. Karena itulah ia disukai ayah dan ibunya, guru-gurunya, dan seluruh manusia. Karena memiliki kebiasaan yang baik itu, Hasan disukai oleh ayah, ibunya, guru-gurunya, dan semua manusia menyukai Hasan. Wa min adatihi idza arada an-naum. Ia memiliki kebiasaan apabila ingin tidur, ayyadhkurallaha wa yashkurahu ala an hafidhahu tula yaumihi minal bala'i wal adha. Ia mengingat Allah serta bersyukur atas penjagaannya sepanjang hari dari segala bencana dan gangguan. Thumma yaqul bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian ia berdoa, dengan nama Allah aku hidup dan dengan namanya aku mati. Hasan juga memiliki kebiasaan yang ia lakukan setiap hari. Ketika ia ingin tidur, pertama ia mengingat Allah serta bersyukur atas penjagaannya sepanjang hari dari segala bencana dan gangguan. Anak-anakku sekalian, perlu kita pahami, perlu kita ketahui bersama, setiap hari kita dijaga oleh Allah dari bencana dan gangguan. Sehingga sampai saat ini kita masih merasa sehat, masih merasa baik-baik saja, dan Allah menjaga kita dari sesuatu yang membahayakan. Dan inilah yang harus juga kita syukuri, sebagaimana yang dilakukan Hasan. Dia bersyukur karena setiap harinya dia dijaga oleh Allah dari bencana dan gangguan. Kebiasaan Hasan sebelum ia tidur, ia juga berdoa. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan dengan namanya aku mati. Anak-anakku sekalian, hendaknya
kita sebelum tidur itu berdoa. Doanya sangat pendek sekali ya dan sangat mudah untuk dihafalkan. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan dengan namanya aku mati. Wa idza qama min naumihi yashkurullaha ala ni'matin naumi. Dan apabila ia telah bangun dari tidur, ia bersyukur kepada Allah atas nikmat tidur. Wa yaqulu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan dia berdoa, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah matinya kami dan kepadanya kami kembali. Wa min adatihi aidzan idza akala. Dan dari kebiasaannya juga apabila makan, ayyaqula awwala bismillahirrahmanirrahim. Wa idza faragha minhu yashkurullaha ala ni'matil akli. Maka ia berdoa bismillah terlebih dahulu. Dan apabila ia selesai dari makannya, ia bersyukur atas nikmat makan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasan juga memiliki kebiasaan ketika dia bangun dari tidur, dia berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah matinya kami dan kepadanya lah kami kembali. Apa yang dimaksud setelah matinya kami di sini dan kemudian Allah menghidupkan lagi? Tidur. Itu secara tidak langsung bisa diartikan dengan mati sementara. Kemudian Allah mengembalikan diri kita, menghidupkan lagi, kita bangun. Karena ada beberapa orang, ada sebuah kejadian, orang yang tidur kemudian dia tidak bisa bangun lagi. Dia meninggal dunia di dalam tidurnya. Oleh karena itu, ketika kita setelah tidur dan dibangunkan lagi oleh Allah, ini merupakan nikmat dari Allah. Maka hendaknya kita bersyukur dengan mengucapkan doa sebagaimana yang dibaca Hasan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kebiasaan Hasan selanjutnya juga ketika dia hendak makan, dia selalu mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anak-anakku sekalian mau doa secara lengkap, doa yang biasanya kita baca sebelum makan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau mau lebih ringkas, boleh hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah selesai makan, Hasan mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Karena tidak semuanya orang diberikan nikmat makan. Ada beberapa teman kita mungkin, tetangga kita, orang yang ada di luar kita, mereka tidak mampu untuk makan. Bukan karena mereka puasa, tapi tidak ada yang dimakan. Kita setiap hari melalui orang tua kita, Allah memberikan kita rezeki. Sehingga kita setiap hari masih bisa memakan makanan yang kita inginkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan nikmat makan. Atau ada orang di luar sana, dia punya harta banyak, dia punya kekayaan, dia punya makanan yang banyak, tapi dia tidak diberikan nikmat makan. Karena dia sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Ketika dia makan, apapun yang dimakan terasa tidak enak. Sate yang biasanya menjadi makanan favorit, dia tidak suka. Nasi goreng yang biasanya menjadi makanan favorit, di mulutnya tidak lagi nikmat. Atau mie ayam yang biasanya menjadi makanan yang nikmat, di mulut orang yang sakit, mie ayam tersebut terasa jadi tidak nikmat. Oleh karena itu, ketika kita diberikan nikmat makan dan kita bisa merasakan kenikmatannya,
ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita setelah makan mengucapkan pujian kepada Allah, mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Atau lebih pendek lagi boleh alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting kita mengucapkan syukur, kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita makan. Selanjutnya, li'annahu ya'lamu annallaha huwallazi awjada lahu at-ta'am. Karena sesungguhnya ia mengetahui bahwa Allah yang memberikan makanan kepadanya. Wa yaqulu alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dan berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ini adalah doa lain yang juga boleh dibaca setelah makan. Ada alhamdulillahirabbil alamin saja boleh, alhamdulillah saja boleh, lebih lengkap alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin boleh, atau menggunakan doa ini alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Jadi anak-anakku sekalian tinggal memilih saja. Semua doa ini adalah untuk kebaikan, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma as'ada hadzal waladal muti'. Betapa bahagianya anak yang taat ini. Yardha anhu rabbuhu wa sawfa yudkhiluhul jannah. Tuhannya akan ridha padanya dan kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi anak yang taat tentu sangat membahagiakan, baik bagi dirinya sendiri, bagi orang tuanya, bagi saudaranya, bagi keluarganya, dan juga bagi teman-temannya. Karena anak yang taat itu akan dicintai banyak orang. Kehadirannya akan membahagiakan banyak orang, ketiadaannya akan dirindukan semua orang. Jadi, anak-anakku sekalian, mari kita belajar untuk menjadi anak yang taat dengan melakukan hal-hal yang telah dilakukan Hasan pada materi kali ini. Insya Allah, anak-anakku sekalian bisa menjadi anak yang taat, karena insya Allah kalian semua adalah anak yang hebat, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang berbakti kepada gurunya, dan anak yang selalu berbuat baik kepada teman-temannya. Baik anak-anakku sekalian, demikian materi akhlak pada pertemuan kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Hasan yang menjadi karakter anak yang taat pada kisah kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pelajaran selanjutnya, tentu dengan kisah-kisah yang luar biasa yang insya Allah dapat kita ambil hikmahnya. Mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan membaca surah Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Demikian, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Semoga kalian selalu diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.